Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lain, UPM 2208266176. Uh, saya di sini akan menjelaskan mengenai mind map saya dengan judul chorioamnionitis pada blok obstetrik. Nah, pertama kita masuk pada definisi dan parogenesisnya. Nah, uh, chorioamnionitis ini juga dikenal sebagai infeksi intraamnionitik, yaitu merupakan sebuah peradangan akut pada selaput dan chorion plasenta atau infeksi pada cairan ketuban, rahim, dan atau desidua. Nah, penyebab terjadinya chorioamnionitis ini biasanya adalah infeksi bakteri yang naik dari vagina dan serviks ke dalam rahim. Contoh penyebabnya ini dapat disebabkan oleh bakteria anaerob dan aerob, termasuk Escherichia coli, grup B Streptococcus, Urea plasma, Borrealiticum, dan Mycoplasma hominis. Nah, kemudian untuk patogenesisnya itu uh, pada tahap 1, pada tahap 1 ini dalam proses infeksi ascending berhubungan dengan perubahan flora mikroba vagina atau serviks atau adanya organisme patologis di serviks. Nah, setelah mikroorganisme ini mendapatkan akses ke rongga ketuban, mereka berada di kutub bawah rahim antara selaput dan chorion yang merupakan tahap 2. Kemudian mikroorganisme berjalan melalui amnion ke dalam rongga ketuban yang menyebabkan infeksi intraamnionitik atau stadium 3. Kemudian dilanjutkan mikroorganisme ini dapat menyerang janin melalui pintu masuk yang berbeda, yaitu stadium 4. Kemudian dilanjutkan ke faktor risiko. Nah, faktor risikonya ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini ini sebelum persalinan dimulai adalah faktor risiko utama untuk chorioamnionitis karena kemungkinan bakteri masuk ke dalam rahim. Nah, jika KPD ini tidak diobati, maka akan berujung ke chorioamnionitis. Kemudian yang kedua ada infeksi genitalia, yaitu infeksi menular seksual dan vaginosis bakterial dapat meningkatkan risiko chorioamnionitis karena mereka dapat mengubah flora vagina dan memungkinkan bakteri patogen naik ke dalam rahim. Dan yang ketiga itu ada frekuensi pemeriksaan vaginal. Nah, pemeriksaan vaginal yang sering selama persalinan, terutama setelah ketuban pecah, dapat meningkatkan risiko infeksi. Contohnya seperti keseringan PT ataupun inspekulum. Kemudian persalinan yang lama. Nah, persalinan yang lama ini terutama pada proses persalinan yang berlangsung lama, terutama pada tahap aktif atau dengan ketuban pecah, dapat meningkatkan risiko infeksi. Kemudian status sosial ekonomi yang rendah dapat faktor sosial ekonomi yang rendah ini dapat berhubungan dengan akses yang lebih buruk ke perawatan prenatal yang memadai, meningkatkan risiko infeksi. Kemudian yang terakhir itu adalah merokok. Nah, zat-zat yang beracun dalam rokok ini dapat menekan sistem imun ibu, mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, termasuk infeksi yang dapat menyebabkan chorioamnionitis. Nah, merokok ini dapat merusak jaringan serviks dan membran amnionitik, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi bakteri. Kemudian kita masuk kepada gejala. Nah, gejalanya ini biasanya yaitu adalah keluar cairan dari liang vaginanya. Awalnya itu KPD. Nah, cairan ketuban atau amnion yang keluar ini seperti memberi jalan buat patogen masuk ke dalam kantong amnion. Tapi kalau KPD-nya nggak segera ditangani, kalau KPD-nya nggak segera ditangani, cairannya itu dapat menjadi keruh seperti kehijauan, nandain bahwa adanya pus dan dia dapat berbau busuk. Kemudian yang kedua itu ada demam, tentu saja dikarenakan oleh infeksinya. Kemudian ada nyeri perut bagian bawah. Nah, perasaan ini merupakan perasaan tidak nyaman karena sakit pada bagian uterusnya. Kemudian kita masuk kepada CMD-nya, dimulai pada anamnesis. Nah, pada anamnesis tentu saja didapatkan gejala yang positif, kemudian riwayat keluar cairan, contohnya seperti KPD, tetapi biasanya chorioamnionitis ini datang pas cairannya sudah berhenti keluar. Nah, kemudian riwayat infeksi genitalia seperti infeksi menular seksual, vaginitis, cervicitis yang bikin adanya kemungkinan naiknya patogen ke atas. Kemudian usia hamil biasanya bervariasi dikarenakan chorioamnionitis ini bisa dialami semua usia kehamilan di atas 20 minggu. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada vital sign, ini biasanya didapatkan demam dikarenakan infeksi, kemudian frekuensi nadinya dapat meningkat atau takikardi. Kemudian pada Leopard 1 sampai 4 biasanya normal-normal aja, kecuali Leopard 2 yang DJJ-nya itu biasa meningkat, sisanya sesuai usia kehamilan. Tetapi ada rasa nyeri saat dilakukan palpasi. Kemudian pada pemeriksaan ginekologinya, uh, uh, di inspekulo biasanya ada genangan cairan berwarna keruh dan berbau.
Kemudian pada vaginanya biasanya hiperemis dan bengkak. Kemudian ada juga sekret vagina. Kemudian pada VT atau vaginal launcher terdapat teraba cairan. Kemudian bagian terbawah janin juga teraba. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan penunjang. Nah, pada darah lengkap terdapat leukositosis dikarenakan adanya infeksi. Kemudian dapat dilakukan nitrazin test atau ketat. Nah, pada nitrazin test ini pH amionnya itu basa sekitar 7,1 sampai 7,3. Makanya lakmusnya itu menjadi biru. Kemudian ada Fernin test, didapati gambaran pakis menandakan bahwa itu benar adalah cairan amion. Nah, kemudian terakhir pada USG terdapat oligohydramnion, yaitu kondisi di mana cairan perubahan menjadi sedikit karena udah keluar. Dan yang terakhir adalah pewarnaan gram. Nah, biasa gambarannya ini sesuai dari penyebabnya. Kemudian kita lanjut ke tata laksana. Nah, tata laksana ini mulai dari yang farmakologi, kita harus memberikan pasien antibiotik spektrum luas supaya mencegah infeksi yang lebih parah lagi. Itu dapat diberikan ampicillin 2 gram intravena per 6 jam, dikombinasikan dengan gentamicin 1,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan intravena per 8 jam. Nah, dapat diberikan analgesi juga seperti paracetamol dan ibuprofen. Nah, kemudian untuk pelaksanaan farmakologinya ini mau usia berapapun harus tetap terminasi dikarenakan sudah oligohydramnion. Nah, tidak mungkin bayi dibiarkan saja. Kalau dibiarkan nanti bayinya akan ARDS dan berujung ke kematian. Kemudian kita juga harus menilai serviks dengan cara persalinan. Misalnya serviksnya itu sudah matang, tidak dapat melakukan induksi persalinan dengan oksitosin. Tetapi misalnya serviksnya belum matang, kita harus matangkan dengan prostaglandin dan infus oksitosin atau dilakukannya seksio cesarea. Jika persalinannya ini per vaginam, biasa kita harus hentikan antibiotik setelah persalinan. Tetapi misalnya persalinannya seksio cesarea, kita lanjutkan antibiotiknya ditambahkan dengan metronidazole 500 mg intravena setiap 8 jam hingga bebas demam selama 48 jam. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian diagnosis bandingnya. Nah, diagnosis bandingnya. Nah, nyeri perut dan nyeri tekan uterus ini yang berhubungan dengan demam merupakan tanda yang tidak spesifik. Wanita yang mengalami demam, nyeri, dan nyeri tekan selama persalinan harus dievaluasi untuk mengetahui adanya infeksi umum lainnya. Seperti mungkin saja bisa terjadi infeksi saluran kemih. Biasanya menunjukkan gejala terkait buang air kecil, seperti disuria dan frekuensi urin yang meningkat, tanpa adanya cairan amnion yang berbau atau perubahan warna cairan amnion. Kemudian ada appendicitis. Ini merupakan lokasi nyeri pada appendicitis biasanya di kuadran kanan bawah. Berbeda dengan nyeri lebih difus pada chorioamnionitis, appendicitis juga tidak menyebabkan cairan amnion yang berbau atau perubahan warna cairan pada amnion. Kemudian ada endometritis. Nah, ini lebih sering terjadi pada periode postpartum. Pada kehamilan, gejalanya serupa dengan chorioamnionitis, tetapi biasanya tanpa bukti infeksi amnion seperti cairan amnion berbau busuk. Nah, kemudian yang terakhir ada pyelonefritis. Nah, ini biasanya memiliki gejala yang lebih terfokus pada saluran kemih atas dan sering disertai pada nyeri pada sudut costovertebral tanpa perubahan pada cairan amnion. Nah, yang terakhir kita masuk kepada komplikasi, terbagi menjadi dua, komplikasi neonatal dan komplikasi maternal. Nah, komplikasi chorioamnionitis pada neonatal termasuk seperti kelahiran prematur. Nah, ini dikarenakan tata laksananya ini harus terminasi, jadi mau tidak mau harus langsung dilahirin. Kemudian ada palsi cerebral, retinopati prematuritas, sepsis neonatal, dan kematian neonatal. Dan yang pada komplikasi maternalnya biasanya dapat terjadi infeksi panggul yang parah, persalinan prematur, perdarahan postpartum, persalinan operatif, dan sepsis pada ibu. Kemudian ini merupakan referensi yang saya ambil dari jurnal dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.